Oh belum, udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya, pada pembahasan yang lalu terakhir kita membahas tentang munasakhat, ya, membahas tentang munasakhat, di mana secara bahasa al-munasakhat adalah memindahkan dan menghilangkan. Ya, secara bahasa al-munasakhat berarti memindahkan dan menghilangkan. Sedangkan menurut istilah ulama faraid, al-munasakhat ini adalah meninggalnya sebagian ahli waris, ya, meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta waris, sehingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang lain. Ya, secara pengertian istilah ulama faraid, munasakhat adalah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta waris, sehingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang lain. Kemudian al-munasakhat mempunyai 3 macam keadaan. Ya, al-munasakhat mempunyai 3 macam keadaan. Keadaan pertama, sosok ahli waris yang kedua adalah mereka yang juga merupakan sosok ahli waris yang pertama. Dalam kasus seperti ini, masalahnya tidak berubah dan cara pembagian warisnya pun tidak berbeda. Misalnya ada seseorang wafat dan meninggalkan 5 orang anak. Kemudian salah seorang dari kelima anak itu ada yang meninggal. Tetapi yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris kecuali
saudaranya yang 4 orang, maka seluruh harta waris yang ada hanya dibagikan kepada keempat anak yang tersisa, seolah-olah ahli waris yang meninggal itu tidak ada awalnya. Keadaan kedua, para ahli waris dari pewaris yang kedua adalah sosok ahli waris dari pewaris pertama. Namun ada perbedaan dalam hal jauh dekatnya nasab mereka terhadap pewaris. Misalnya seseorang mempunyai 2 orang istri. Dari istri yang pertama mempunyai keturunan seorang anak laki-laki, sedangkan dari istri kedua mempunyai keturunan 3 anak perempuan. Ketika sang suami meninggal, berarti ia meninggalkan 2 orang istri dan 4 anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian salah seorang anak perempuan itu meninggal sebelum harta waris peninggalan ayahnya dibagikan. Maka ahli waris anak perempuan ini adalah sosok ahli waris dari pewaris pertama. Ya, dari pewaris pertama ayah. Namun dalam kedua keadaan itu terdapat perbedaan dalam hal jauh dekatnya nasab kepada pewaris. Pada keadaan yang pertama, meninggalnya ayah, anak laki-laki menduduki posisi sebagai anak. Tetapi dalam keadaan yang kedua, meninggalnya anak perempuan, anak laki-laki terhadap yang meninggal berarti merupakan saudara laki-laki seayah, dan yang perempuan sebagai saudara kandung perempuan. Jadi dalam hal ini pembagiannya akan berbeda dan mengharuskan kita untuk mengamalkan suatu cara yang disebut oleh kalangan ulama faraid sebagai masalah al-jami'ah. Keadaan ketiga, para ahli waris dari pewaris kedua bukan ahli waris dari pewaris pertama, atau sebagian ahli warisnya termasuk sosok yang berhak untuk menerima waris dari 2 arah, yakni dari pewaris pertama dan dari pewaris kedua. Dalam hal seperti ini kita juga harus melakukan teori al-jama'iyah, ya, sebab pembagian bagi tiap-tiap ahli waris yang ada itu berbeda dan berlainan. Sebelum kita melakukan rincian tentang amaliyah al-munasakhat, kita terlebih dahulu harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mentashihkan masalah pewaris yang pertama dengan memberikan hak waris kepada setiap ahlinya, termasuk hak ahli waris yang meninggal. Kedua, merinci masalah baru, khususnya yang berkenaan dengan kematian pewaris kedua, tanpa mempedulikan masalah pertama. Ketiga, membandingkan antara bagian pewaris kedua dalam masalah pertama.
dengan pentashihan masalah dan para ahli warisnya dalam masalah kedua. Yang keempat, perbandingan antara keduanya itu dalam kecenderungannya terhadap ketiga nisbat, yaitu al-mumatsalah, al-muwafaqah dan al-mubayanah. Bila antara keduanya, yakni antara bagian pewaris yang kedua dan masalah ahli warisnya yang lain, ada mumatsalah, kesamaan, maka dibenarkan kedua masalah hanya dengan tashih yang pertama. Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan 3 anak perempuan, 2 saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki. Kemudian salah seorang saudara kandung perempuan itu meninggal. Berarti ia meninggalkan seorang saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki. Maka pembagiannya sebagai berikut. Pokok masalahnya adalah dari 3. Ketiga anak perempuan mendapat 2/3, jadi 2 bagian, dan sisanya yaitu 1 bagian merupakan hak para asobah, yakni 2 saudara kandung perempuan. Yakni 2 saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki. Kemudian kita lihat jumlah per kepalanya. Ada tabayun, perbedaan. Maka 3 kali 4 adalah 12. Kemudian angka ini kita kalikan dengan pokok masalahnya, berarti 3 kali 12 adalah 36. Bilangan inilah yang kemudian menjadi pokok masalah hasil pentashihan. Jadi pembagiannya adalah ketiga anak perempuan mendapat 2/3, yaitu 24 bagian, dan sisanya 12 bagian dibagikan untuk 2 orang saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki, dengan ketentuan bagian laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Jadi setiap saudara kandung perempuan mendapat 3 bagian dan saudara laki-laki kandung 6 bagian. Kemudian kita lihat antara bagian pewaris kedua, yaitu 3, dengan pokok masalahnya juga dari 3. Ada kesamaan, tamatsul. Karena itu al-jami'ah di sini sama dengan hasil pentashihan pada masalah yang pertama, yakni dari 36. Kemudian hak waris bagian saudara kandung perempuan yang meninggal 3 bagian hanya dibagikan kepada ahli waris, yaitu seorang saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki. Kemudian hasil pembagian itu ditambahkan pada hasil bagian mereka yang pertama. Maka bagian saudara kandung perempuan menjadi 4. 3 bagian yang diperolehnya dari masalah pertama ditambah dengan bagian yang berasal dari saudara kandung perempuan yang meninggal,
yaitu 1 bagian. 3 tambah 1 sama dengan 4. Sedangkan saudara kandung laki-laki mendapatkan 2 bagian yang kemudian ditambahkan dengan perolehannya dari peninggalan pada masalah pertama, yaitu 6 bagian. Maka saudara laki-laki kandung memperoleh 8 bagian. Adapun 3 anak perempuan pewaris pertama dalam masalah kedua ini tidak mendapatkan hak waris disebabkan kedudukannya hanyalah sebagai keponakan pewaris kedua, yakni anak perempuan dari saudara laki-laki pewaris kedua. Karena itu mereka mahjub. Ya, oleh karena itu mereka mahjub. Kemudian selanjutnya, ya, ini adalah pembahasan tentang masalah al-munasakhat. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya adalah at-takharruj. At-takharruj min at-tarikah. Yang dimaksud dengan at-takharruj min at-tarikah, min at-tarikah ialah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian secara syar'i. At-takharruj min at-tarikah yaitu pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian secara syar'i. Dalam hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya ataupun dari harta peninggalan yang ada. Hal ini dalam syariat Islam dibenarkan dan diperbolehkan. Ya, syariat Islam juga memperbolehkan apabila salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya dan bagian itu diberikan kepada ahli waris yang lain atau siapa saja yang ditunjuknya. Kasus seperti ini di kalangan ulama faraid dikenal dengan istilah pengunduran diri atau menggugurkan diri dari hak warisnya, yang disebut dengan at-takharruj minat tarikah. Diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang mempunyai 4 orang istri. Ketika ia wafat, salah seorang istrinya yaitu Numadir bin Al-Asbaq menyatakan bahwa dirinya hanya akan mengambil hak waris sekedar 1/4 dari 1/8 yang menjadi haknya. Jumlah yang diambilnya, ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat ialah 100.000 dirham. Ya, mengenai tata cara pelaksanaannya adalah apabila salah seorang ahli waris ada yang menyatakan mengundurkan diri atau menyatakan hanya akan mengambil sebagian saja dari hak warisnya, maka ada 2 cara yang dapat menjadi pilihannya. Pertama, ia menyatakannya kepada seluruh ahli waris yang ada. Ya, ia menyatakannya kepada seluruh ahli waris yang ada. Dan cara yang kedua, ia hanya memberitahukannya kepada salah seorang dari ahli waris yang ditunjuknya dan bersepakat bersama. Nah, cara pertama, kenalilah pokok masalahnya. Kemudian keluarkanlah bagian ahli waris
yang mengundurkan diri, sehingga seolah-olah ia telah menerima bagiannya dan sisanya dibagikan kepada ahli waris yang ada. Maka jumlah sisa bagian yang ada itulah pokok masalahnya. Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan ayah, meninggalkan ayah, kemudian anak perempuan, dan meninggalkan istri. Kemudian sebagai misal, pewaris meninggalkan sebuah rumah dan uang sebanyak 42 juta rupiah. Kemudian istri menyatakan bahwa dirinya hanya akan mengambil rumah dan menggugurkan haknya untuk menerima bagian dari harta yang berjumlah 42 juta rupiah. Dalam keadaan demikian, maka warisan harta tersebut hanya dibagikan kepada anak perempuan dan ayah. Lalu jumlah bagian kedua ahli waris itulah yang menjadi pokok masalah. Rincian pembagiannya adalah pokok masalahnya dari 24. Kemudian kita hilangkan hak istri, yaitu 1/8 dari 24, berarti 3 saham. Lalu sisanya, yakni 24 kurang 3 sama dengan 21. Yakni 24 kurang 3 sama dengan 21. Yang merupakan pokok masalah bagi hak ayah dan anak perempuan. Kemudian dari pokok masalah itu dibagikan untuk hak ayah dan anak perempuan. Maka hasilnya adalah nilai perbagian adalah 42 juta dibagi 21 sama dengan 2 juta. Nilai perbagian adalah 42 juta dibagi 21 sama dengan 2 juta. Bagian anak perempuan adalah 12 kali 2 juta sama dengan 24 juta. Bagian ayah 9 kali 2 juta sama dengan 18 juta. Sehingga totalnya 24 juta ditambah 18 juta sama dengan 42 juta. Ini adalah merupakan contoh dari cara yang pertama dari at-takharruj minat tarikah. Kemudian cara kedua, apabila salah seorang ahli waris menyerahkan atau menggugurkan haknya lalu memberikannya kepada salah seorang ahli waris lainnya, maka pembagiannya hanya dengan cara melimpahkan bagian hak waris yang mengundurkan diri itu kepada bagian orang yang diberi. Misalnya seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Kemudian anak perempuan itu menggugurkan haknya dan memberikannya kepada salah seorang dari saudara laki-lakinya dengan imbalan sesuatu yang telah disepakati oleh keduanya. Dengan demikian, warisan itu hanya dibagikan kepada istri dan kedua anak laki-laki, sedangkan bagian anak perempuan
dilimpahkan kepada salah seorang saudara laki-laki yang diberikan yang diberinya hak bagian. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai. Nah, inilah pembahasan kita. Ya, kita membahas tentang permasalahan al-munasakhat, kemudian pembahasan mengenai at-takharruj minat tarikah, at-takharruj minat tarikah. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan dalam pembahasan ini. Ya, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ya, seluruh kebenaran itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kesalahannya ini adalah dari diri Ustaz sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi